Jadi intinya kita harus menerima kekurangan-kekurangan dalam diri kita ya, Pak. Iya, Dan benar sekali. mencoba untuk menerima kenyataan. Jadi kita bisa memiliki pikiran yang positif. Iya, benar. Selamat siang para penonton. Perkenalkan nama saya Violin Theodorin yang akan menginterview beberapa informan hari ini. Hari ini yang akan menjadi informan pertama kami adalah Chloe. Silakan perkenalkan diri, Chloe. Hai, nama saya Chloe dari kelas 10 IPS 2. Sebelumnya saya berterima kasih banget loh, Anda hari ini udah mau meluangkan waktunya. Oke, kita langsung aja mulai hari ini ya. Untuk Chloe, ingat kan pada awal-awal scene-nya ada seorang anak yang bernama Jun sedang berjalan membawa origami burung buatannya. Kemudian anak tersebut memperlihatkan hasil origaminya kepada orang tuanya 2 kali. Reaksi orang tua yang pertama, mereka senang. Tetapi reaksi keduanya, orang tuanya mengabaikan Jun karena mereka sedang bertengkar. Bagaimana pendapatmu terhadap scene ini? Kemudian menurutmu di balik origami burung yang ia buat, kira-kira ada makna tersendiri gak? Jadi karena dia berjalan sambil tersenyum, saya rasa Jun yang masih kecil berjalan dengan origami burung, ia dapat menggambarkan lingkungan hidup Jun yang terang atau positif. Maksud dari lingkungan terang dan gelap adalah jika lingkungan kita terang, maka kita akan ikut terang. Dan jika lingkungan kita gelap, maka kita akan ikutan gelap. Dengan begitu, origami burung tersebut dapat digambarkan sebagai hati nurani manusia yang baik. Kemudian Jun memperlihatkan origami burung buatannya kepada orang tuanya. Ia dapat diartikan sebagai Jun ingin menunjukkan bentuk cinta kasih kepada orang tuanya. Tetapi pada reaksi keduanya, orang tuanya mengabaikan cinta kasih yang diberikan oleh Jun. Menarik pendapatnya. Kalau gitu, baik, terima kasih Chloe karena udah meluangkan waktunya. Selanjutnya, narasumber hari ini adalah Victoria. Selamat siang Victoria, silakan perkenalkan diri. Ya, halo semuanya. Saya Victoria dari Kuliah Banten. Sebelumnya saya berterima kasih dulu karena sudah meluangkan waktunya. Langsung saja saya bertanya kepada Victoria. Ketika Jun sedang ulangan, pikirannya merasa terganggu karena orang tuanya yang bertengkar, sehingga ia mendapatkan nilai yang rendah. Dan ia pun dimarahi oleh ayahnya sebagai anak tidak berguna. Dan Jun memutuskan untuk keluar dari rumah. Apa yang kamu tangkap dari scene ini? Menurut saya sendiri, ketika Jun pulang dan orang tuanya melihat nilai ulangannya yang rendah, ayahnya Jun kan berteriak anak tidak berguna, dan Jun keluar dari rumah. Jun melarikan diri dari masalah orang tuanya yang bertengkar. Yang membuat hatinya dari terang menjadi gelap. Yang membuat hatinya gelap adalah dirinya sendiri, karena Jun melarikan diri dari masalah. Pendapatnya bagus sih. Udah baik, terima kasih atas waktunya. Baik, informan selanjutnya ada Marcelio. Halo Marcelio, silakan perkenalan diri. Halo semuanya, saya Marcelio dari XMIPA 1. Oke, baik. Saya mulai pertanyaannya ya. Setelah Jun melarikan dirinya dari rumah, Jun berjalan ke sebuah lorong yang memiliki lingkungan yang negatif. Lalu ketika ia sampai ke ujung lorong, telinganya berdenging. Bagaimana tanggapanmu terhadap scene ini? Ketika Jun berjalan ke sebuah lorong yang dimana lingkungannya mengeluarkan vibrasi negatif dan pendengaran ia berdenging, saya rasa itu melambangkan bahwa Jun yang tidak peduli dengan lingkungannya pada saat itu. Baik, terima kasih atas pendapatnya Marcelio. Selanjutnya di sini ada Darren. Halo Darren, silakan perkenalan diri. Halo, saya Darren dari XTPS 2. Kayaknya kelihatan muka-mukanya udah siap ditanya nih. Baik, apa pendapatmu mengenai Dark Jun yang muncul dan berbisik ke telinga Jun? Dark Jun itu melambangkan sisi negatifnya Jun yang muncul karena Jun menganggap dirinya tidak berguna. Maka dari itu Dark Jun berbisik kepada Jun, matilah saja, kau tidak pernah berguna. Meskipun Jun menolak kata-kata Dark Jun, tetapi Dark Jun tetap memprovokasi Jun dengan kata-kata negatif. Ah, begitu. Jadi ternyata Dark Jun itu merupakan manifestasi pikiran negatif Jun ya?
Baik. Kalau gitu saya ingin berterima kasih kepada Deren karena udah meluangkan waktu. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya kepada informan selanjutnya, yaitu Lakesha. Halo Lakesha, silakan perkenalan diri. Halo, nama saya Lakesha, saya dari kelas 7. Jangan tegang ya, biasa aja. Oke. Pertanyaannya, saat Jun menonjok Dark Jun, tetapi Dark Jun menghindar dan Jun mencoba untuk menonjok lagi, tetapi tonjokan Jun menembus tubuh Dark Jun, sehingga percuma usaha Jun. Kira-kira mengapa Jun melakukan tindakan itu? Karena Dark Jun berusaha untuk memprovokasi Jun. Jun pun berusaha untuk menolak dan melawannya. Usaha Jun untuk menonjok Dark Jun itu usaha Jun untuk memusnahkan Dark Jun dengan amarahnya. Begitu ternyata. Ya udah, terima kasih. Berikutnya kita punya informan yang siap untuk berbagi pendapatnya, yaitu si ketua acara Waisak. Halo Ko Patrick, boleh tolong perkenalkan diri? Halo semuanya, nama gua Patrick dan gua sebagai ketua acara Waisak kali ini. Oke, langsung aja saya bertanya. Jadi pertanyaannya, Dark Jun mengatakan kata-kata negatif untuk mematahkan semangat Jun. Kemudian tubuh Dark Jun membesar. Menurut Ko Patrick, dengan tubuh Dark Jun yang membesar, apakah ada arti tersendiri mengapa tubuh Dark Jun membesar? Oke, karena Dark Jun ini merupakan manifestasi pikiran negatif Jun. Jadi, setiap perkataan dikatakan membuat tubuhnya semakin membesar. Hal ini mengartikan bahwa tubuh Dark Jun yang membesar itu melambangkan pikiran-pikiran negatif yang sudah terakumulasi. Gitu ya, serem juga ya kalau dilihat-lihat. Kalau gitu, makasih ya udah luangin waktu sama udah mau bagi pendapat. Baik, setelah beberapa informasi yang telah saya tanyakan, saya lanjut ke informasi selanjutnya, yaitu Pak Datu. Halo Pak Datu, silakan perkenalkan diri Pak Datu. Kenalkan, nama saya Pak Datu, guru Bahasa Indonesia kelas 9 SMP Permai. Sekarang saya mulai pertanyaannya kepada Bapak. Di dalam skrip itu, setelah Jun mengingat masa mudanya, Jun akhirnya menerima kenyataan bahwa ia tidak bisa memusnahkan Dark Jun. Karena Dark Jun adalah bagian dari dirinya. Lalu Jun pun memeluk Dark Jun. Apa yang Bapak bisa simpulkan dari scene tersebut? Ya, nah kalau kita lihat ya dari ending ceritanya bahwa di sini si Jun kan memeluk Dark Jun. Nah, hal tersebut melambangkan bahwa si Jun menerima kekurangan dan keadaan dirinya setelah dia menyadari kenyataan yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu si Dark Jun menghilang, yang dimana awalnya pikiran-pikiran Jun ini yang selalu gelap atau selalu negatif, akhirnya menjadi kembali terang atau menjadi lebih baik seperti itu. Jadi intinya kita harus menerima kekurangan-kekurangan dalam diri kita ya Pak? Iya, dan mencoba sekali. Untuk menerima kenyataan. Jadi kita bisa memiliki pikiran yang positif. Ya benar, jadi kan setiap orang itu punya sisi baik dan sisi yang negatif, tergantung mana yang mau lebih ditonjolkan, seperti itu. Oke deh Pak, kalau gitu makasih udah mau berbagi pendapatnya. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya untuk Pak Ade. Halo Pak Ade, silakan perkenalan diri Pak. Ya, nama saya Pak Daud Adi Nurcahyo, biasa dipanggil Pak Ade atau Pak Daud. Mengajar di SMP, mata pelajaran PKN. Saya mengajar kelas 7, 8, dan 9. Langsung aja ke pertanyaannya. Di dalam animasi tadi, ketika Jun menemukan anak yang sedang bersedih karena ia sendirian, Jun memberikan origami burung kepada anak tersebut. Menurut Bapak, mengapa Jun melakukan itu? Ya, karena origami tersebut melambangkan hati nurani manusia yang terang. Jun ingin menciptakan lingkungan yang terang, sehingga ia bisa menjadi terang. Ternyata begitu ya Pak, ternyata Jun ingin menciptakan lingkungan yang terang. Oke, kalau begitu makasih Pak untuk waktunya. Oke, selanjutnya untuk informan terakhir, halo Stefani, silakan perkenalan diri. Halo, nama saya Stefani Valencia dari kelas 8B. Langsung aja untuk pertanyaan Stefani.
Setelah diberikan origami tersebut, hati anak tersebut berkobar api. Kira-kira apa makna dari hati yang berkobar api tersebut? Karena keinginan Jun untuk menciptakan lingkungan yang terang, sehingga ia bisa menjadi terang. Itu artinya cinta kasih yang menyebar dari satu orang ke orang lain. Cinta kasih Jun menyebar kepada anak itu. Ternyata gitu. Terima kasih Stephanie. Ternyata ada banyak banget yang bisa kita ambil dari sesi interview hari ini. Yang bisa kita dapatkan dari sesi interview hari ini adalah dengan kita membuat lingkungan, kita menjadi lingkungan yang positif, maka kita sendiri juga akan menjadi seseorang yang positif. Begitu pula sebaliknya banyak cara untuk membuat lingkungan kita menjadi positif. Oleh karena itu, tetaplah berbuat baik ya teman-teman. Sekian dari saya, Violin Theodorin. Terima kasih. Terima kasih Stephanie.